itu masih sekitaran di pos 2, itu kaki udah mulai makin tremor, gemeteran. Nah, kaki yang tadinya ketarik itu pas pada saat aku futsal itu kambuh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tanti dan terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman pertama aku waktu naik ke gunung. Yaitu tahun 2013 naik ke Gunung Merbabu via Wekas. Buat teman-teman yang punya pengalaman pertama, pasti pengalaman pertama itu adalah pengalaman yang sulit untuk dilupakan. 2013 itu aku masih kelas 2 SMA. Sebenarnya ini bukan acara siswa pecinta alam, bukan, karena waktu itu memang kita belum ada siswa pecinta alam itu. Jadi ini kegiatan, kalau dulu mungkin teman-teman ada yang tahu peleton inti atau ekstrakurikuler baris berbaris. Nah, dulu itu anggotanya kan banyak, sekitar 80-90 orang dulu itu anggotanya. Jadi ini acara tahun kedua naik gunung, acara anak-anak Tonti ini gitu. Jadi ini dulu Tonti dibentuk untuk paskib tingkat kecamatan, karena memang dulu itu karena memang untuk paskib tingkat kecamatan itu yang diambil anak-anak SMA dari sekolah aku, karena tingkat SMA di kecamatan aku itu baru sekolahan aku itu. Jadi satu sekolahan, satu angkatan, satu tingkatan itu semua ikut di peleton inti. Dan anak-anak yang ikut peleton inti itu diambil dari, dulu kan pernah ada waktu pertama kali masuk kita pasti ikut yang namanya MOS, masa orientasi siswa. Nah, di situ kita diperlombakan untuk baris berbaris dan akan diambil siswa-siswa yang menurut pembina atau kakak kelas kita yang saat itu membersamai untuk ikut di ekstrakurikuler peleton inti ini gitu. Jadi memang anak-anak yang dipilih berdasarkan tinggi badan dan juga ketangkasan saat baris berbaris gitu. Nah, kemudian kenapa bisa naik gunung itu, jadi waktu itu tahun 2012 itu kakak kelasku yang ekstrakurikuler peleton ini kan dulu ada yang namanya lomba 17K. Nah, lomba 17K ini lomba jalan cepat atau lari cepat itu 17 km. Nah, itu hanya dipilih beberapa siswa aja dari anggota peleton inti ini gitu. Jadi nggak semuanya ikut dilombakan, tapi beberapa siswa yang memang sudah memenuhi standar kualifikasi untuk ikut lomba. Tapi kebanyakan dari mereka itu semuanya ikut latihan, dan latihan fisiknya itu lumayan berat. Setiap siang itu kita harus jalan, setiap jam 12 siang itu kita harus dijemur, jalan kaki, jalan cepat, PBB di jam 12 siang. Tujuannya supaya fisik kita itu benar-benar siap ketika diperlombakan. Nah, dari situ banyak yang ikut. Ternyata yang diperlombakan itu hanya beberapa orang saja. Nah, yang lain kan otomatis kita nggak ada kegiatan dong. Dan akhirnya terjadilah kekosongan kegiatan. Nah, karena pembinanya itu merasa, oh kasihan ya anak-anak tuh udah ikut latihan, fisiknya udah bagus, udah dilatih kan, mau kemana nih gitu kan. Akhirnya diputuskanlah untuk gimana kalau anak-anak yang nggak ikut nanti kita ajak untuk naik gunung gitu. Jadi itu pengalaman pertama siswa-siswa SMA di situ di kampung ya kan, naik gunung tahun 2012. Nah, itu kakak kelas aku yang pertama yang naik gunung. Dan untuk fisiknya memang kita sudah dibentuk sedemikian rupa ya. Jadi setiap siang kita harus lari, kemudian latihannya harus jalan dari dari sekolah sampai kemana gitu. Nah, waktu itu ada, kalau nggak salah ya, waktu itu naik ke Embung Seritan pertama kali. Jadi itu adalah embung atau puncak tertingginya Gunung Kidul waktu itu, di Embung Seritan. Camping di situ, kemudian naiklah ke Merbabu.
Jadi itu ekspedisi yang pertama. Nah, kemudian di tahun 2013 itu kebetulan tahun aku menjabat sebagai paskib kecamatan, dan setelah acara paskib itu kita pasti ada kekosongan. Setelah itu kan pasti kita ada kekosongan kegiatan gitu kan. Kekosongan kegiatan, akhirnya diputuskan untuk naik ke Merbabu ekspedisi kedua. Jadi ekspedisi pertama ini sebenarnya nggak sampai puncak karena banyak kendala gitu kan, dari mulai persiapan, kemudian awal naik seperti itu, banyak sekali yang PR di kita gitu loh, kayak alat-alat yang nggak memadai. Nah, pada saat aku ini juga 2013 itu kita masih sulit yang namanya untuk cari peralatan ya. Bisa dibilang tuh kita nggak ada persiapan untuk alat-alat, karena pada saat itu kita nggak, ya mungkin literasi udah banyak lah, kita sebenarnya nyari di Google pada saat itu sudah banyak literasi, tapi memang kita masih sangat minim sekali waktu itu, yang namanya anak SMA. Terus kemudian pengalaman dari orang-orang itu belum sebanyak sekarang gitu kan, 2013. Jadi ya udah, kita naik gunung seadanya. Nah, untuk persiapannya ya sama gitu, setiap jam 12 kita latihan lari di jalan raya yang panas-panasan itu, kita lari, kita fisik di situ. Nah, sebenarnya itu nggak semua anggota peloton itu ikut naik gunung, tapi hanya beberapa yang mau dan berminat, begitu yang fisiknya kuat. Nah, pada situ akan yang daftar banyak. Nah, kemudian akan diseleksi gitu. Nah, seleksinya yaitu lari setiap jam 12 siang, kita latihan fisik, push up, sit up dan sebagainya setiap hari Sabtu itu kita fisik. Kemudian nah, ini persiapannya juga waktu itu beberapa hari sebelum naik, kalau nggak salah seminggu sebelum naik itu kita harus jalan dari sekolah sampai ke Wonosari, jalan kaki, benar-benar jalan kaki. Jadi kita mulai start itu sekitar jam 4 sore, sampai Wonosari itu jam 9 malam. Jadi memang latihannya ini bukan lewat jalan utama buat sampai ke Wonosari ya, bukan. Tapi kita lewat nerabas kebun-kebun lah. Nah, pada saat latihan pun itu kaki udah nyenyeh semua tuh, jempol-jempolnya udah pada pakai sepatu kesempitan, sudah itu nyenyeh semuanya. Itu kalau nggak salah seminggu sebelum pendakian dimulai. Nah, akhirnya terpilih nih beberapa orang yang ikut. Dari sekian banyak orang yang daftar itu hanya beberapa, dan ada angkatan di bawah aku, jadi adik kelas itu ada yang ikut itu. Jadi kita berangkat waktu itu hari Sabtu, jadi ini acaranya Sabtu Minggu, jadi kita berangkat dari sekolah itu hari Sabtu ya. Nah, jadi karena waktu itu kita belum tahu alat apa yang harus dibawa kan saat itu, jadi persiapannya kita bawa alatnya. Yang harus dipersiapkan adalah jaket, kemudian selimut hangat kalau bisa, tapi jangan yang tebal. Jadi kita memang makannya itu seadanya gitu ya. Kita disuruh bawa mie 2 sama cemilan apa terserah gitu loh. Jadi karena ini tuh nanti buat makan di sana malam sama pagi. Kalau nggak salah itu yang wajib mie 2 sama makanan terserah, yang kalau bisa coklat-coklatan gitu kalau bisa, yang mengandung banyak gula gitu. Malam Sabtu kita persiapan, di situ kita baru pembagian alat-alat ya. Jadi yang di saat itu yang bisa kita sewa itu tas keril itu cuma 5 atau berapa ya, jadi kerilnya itu khusus buat tenda, jadi kita cuma bawa tas gemblok kecil ya yang kita punya aja gitu. Kemudian dulu itu kita nggak ada yang namanya kompor portable kayak sekarang yang pakai gas. Jadi dulu kita pakainya masih pakai parafin. Kita dulu diperkenalkan sama parafin yang kotak-kotak buat
bikin api itu, kita diperkenalkan itu pada saat itu untuk perapiannya. Terus karena kita itu modalnya kecil, waktu itu kita namanya masih anak sekolah kan, nggak mungkin dong kita minta sama orang tua ya kan. Nah pasti kita nyari donatur dulu, supaya meringankan biaya atau kos yang kita keluarkan gitu. Jadi alhamdulillah dapat donatur. Nah itu buat kita transportasi sama biaya di base camp ya. Jadi kita memang nggak keluar banyak biaya ya, mungkin yang biayanya cuman buat makan, bekal makan sama bekal buat di sananya lah. Cuman untuk transportasi, base camp dan sebagainya itu penyewaan alat itu alhamdulillah dapat dari donatur. Nah kalau dulu kan kita masih sulit yang namanya kompor portable gitu. Intinya penyewaan alat pada saat itu masih sangat minim. Kemudian kita kalau kompor parafin kita butuh yang namanya kompor atau tempat buat naruh parafin itu. Ya bisa dibilang itu sebagai kompor alternatif lah. Jadi kita waktu itu disuruh bikin dari kaleng bekas, disuruh bikin kompor buat naruh si parafin ini gitu loh, baru jadiin kompor ini. Terus bikinlah itu kompor. Nah dulu kan juga nggak ada nesting atau cooking set, nggak ada. Jadi kita disuruh bawa panci dong, panci. Mungkin teman-teman tahu lah panci rantang. Intinya yang bahannya aluminium, bisa buat masak, nggak eleh gitu loh. Jadi kita dulu tuh ya ampun, bener-bener ya pengalaman luar biasa sih. Terus kita disuruh bawa rantang gitu, benar. Nah akhirnya ya udah, itu yang alat pribadi yang kita bawa itu alat baju ganti, jaket. Nah dulu karena kita tuh nggak ada yang namanya selfie pun juga, kita disuruh bawa minimal sarung lah kalian bawa gitu kan. Minimal sarung lah. Terus yaitu kompor buatan kita buat masak, terus rantang itu buat masak mie, ntar buat masak air di atas. Kemudian apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Nah kemudian kita malam packing jam 9 atau jam 10 itu udah selesai, kita pulang, kita istirahat sama masing-masing. Kita disuruh kumpul lagi jam setengah 6 atau enggak jam 6 waktu itu. Kumpul di sekolah, packing ulang, kemudian setelah packing ulang, ngecek kelengkapannya kurang apa, terus waktu itu berpamitan sama guru dan lain-lain. Berangkatlah dari sekolah menuju ke Magelang itu sekitar jam 7 pagi, jam setengah 7 atau jam 7 pagi, kita masih pagi banget. Saya di Kopeng itu sekitar jam 10, jam 11-an ya. Karena kita kan waktu itu naik bus mini, bukan bus pariwisata yang besar disebutkan, tapi jadi kita total waktu itu sekitar 30-an orang. Jadi kita total yang waktu itu berangkat itu sekitar 30-an orang. Dari mulai anggotanya, pembinanya, semuanya dengan alat seadanya gitu. Sampai di Magelang itu sekitar jam 11-an ya, jam 11, 12-an itu kita nyampe Magelang, nyampe di Kopeng. Kemudian nah ini ada kejadian lucu. Jadi kan jalannya nanjak tuh, gitu masuk dari jalan utama, kemudian ambil jalan yang waktu itu jalan cor, dan ada di Gapura itu jalannya nanjak. Dan itu bisnya nggak kuat kan, kita semua disuruh turun. Turun. Habis itu kita ditinggal, disuruh jalan kaki deh. Udah itu lumayan masih jauh sih sebenarnya dari kita jalan kaki sampai ke base camp, itu lumayan masih jauh, tapi memang di situ sebenarnya udah adem gitu, udah dingin. Sampai di base camp kita istirahat bentar, istirahat sholat zuhur,
sama istirahat makan ya. Terus sekitar jam 1 atau jam 2 itu kita mulai start dari base camp ke pos 1. Nah ini yang selalu diterapkan sama pembina aku pada saat itu ya. Jadi orientasi kita itu bukanlah teman yang terkuat, tetapi orientasi kita itu adalah teman yang paling lemah. Jadi satu istirahat berarti semuanya istirahat gitu. Nah untuk Merbabu Jalur Bekas ini adalah jalur terpanjang ya untuk sampai puncak. Jadi ada beban juga saat itu karena memang untuk ekspedisi 2 ini kita harus nyampe puncak gitu, karena pada saat ekspedisi pertama kita cuma nyampe di yang Gegerboyo, yang yang di kawah itu cuma nyampe situ aja terus turun gitu, karena memang udah kesiangan gitu kan. Nah ini untuk ekspedisi 2 ini harus sampai di puncak gitu. Kita jalan, banyak istirahat. Jadi aku itu bukan orang yang kalau naik gunung jalannya beringasan gitu, pelan, jalan paling udah ya kayak keong deh. Nah karena pada saat itu kita menikmati ya, secapek-capeknya tetap kita tuh menikmati gitu kan. Jadi nggak tahu yang ini nyampe pos berapa, ini kita mau camp di mana gitu, udah nggak mikir kayak gitu ya, udah penting jalan-jalan aja. Frustasi sih karena memang itu kan pengalaman pertama dan nggak ada bayangan sebelumnya kan, naik gunung tuh seperti apa sih gitu. Dan itu waktu itu masih anak SMA yang kita masih sangat minim literasi sekali waktu itu gitu kan. Dan jalan nggak tahu nyampe mana, terus sekitar jam 9 malam itu kita nyampe di Sabana buat ngebase. Setelah itu kita diriin tenda. Nah untuk diriin tenda ini karena kita itu tadinya memang kita udah belajar gitu kan, udah belajar buat diriin tenda, tapi karena kita masih bingung jadi ngedirin tendanya masih lama kan, udah keburu kedinginan. Terus diriin tenda, setelah diriin tenda kita masak ala kadarnya pakai parafin yang udah melempem, dan itu sulit banget buat dibakar dong. Parafinnya udah melempem itu sulit banget buat dibakar. Buat teman-teman yang mungkin pernah ngerasain naik gunung pakai parafin, itu benar-benar deh hampir mau nangis tuh gara-gara nggak bisa bikin api ya kan. Terus setelah semuanya udah tapi begitu parafinnya udah nyala nggak bisa dimatiin, udah itu deh. Itu pengalaman yang mungkin teman-teman yang pada saat naik gunung nggak menemukan yang namanya masak pakai parafin, selamat, Anda sudah sangat-sangat milenial sekali gitu kan. Udah akhirnya masak mie. Nah waktu itu ada kejadian konyol juga temen aku nih. Jadi kita masak terus nggak tahu itu tuh saking kedinginan itu gimana, terus begitu minyak mau diangkat tumplek dong. Itu berkonyol sekali. Udah kita udah lapar, minyak numplek. Terus setelah makan mie istirahat. Nah karena kita tuh nggak pakai sleeping bag ya, kita cuma pakai sarung dong. Ya ampun, dan itu luar biasa sekali, naik gunung Merbabu cuma pakai sarung guys. Ya Allah, astagfirullah. Itu pengalaman pertama yang luar biasa. Dan ini juga kalau harusnya kan biar anget gitu ya, di dalam tenda itu digelarin matras semua gitu kan, biar ya mengurangi hawa dingin yang masuk gitu. Mau tidur udah dingin banget, itu matras satu buat satu tenda dong. Ya Allah, ini kata ternyata naik gunung begini amat ya gitu. Jadi bayangan gue astagfirullah. Jadi bener-bener itu tenda satu, matras satu, udah sama sebagai selimut itu pakai sarung. Nah itu mau bisa tidur gimana ya kan, saking dinginnya nggak bisa tidur. Tapi itu udah capek banget sih. Jam 2 itu kita dibangunin
Jam 2 kita dibangunin, sarapan dulu. Karena waktu itu masih malas kan, sarapan kalau nggak salah makan roti, bikin teh. Jam 3 mulailah kita naik. Jam 3 gitu. Nah temanku tuh ada yang bawa telur rebus. Makan dong itu telur rebus. Nah karena jalannya itu nanjak, kalau nggak salah itu udah mau naik ke Gerboyonya itu kan jalannya nanjak. Terus jalan tuh batu, jadi kita sedikit merangkak gitu kan. Itu dia sebenarnya antara kecium belerang sama bau ketut sama bau tai dah udah. Jadi enggak, itu tuh yang makan telur siapa sih sebenarnya dari tadi kentut. Ada temen aku namanya Yatno, dia itu ketua OSIS dan Danton waktu itu. Dan itu konyol banget gitu loh. Nggak tahu itu tuh bau kentut dia atau emang bau belerang, kan sama ya baunya tuh khas gitu loh. Nah nggak tahu, nggak aku pengen boker kata dia. Ya tinggalin. Nah katanya dia tuh sempat melipir buat boker, tapi entah itu tuh beneran dia boker atau enggak, tapi tuh kentutnya bau banget gara-gara telur rebus. Sepanjang perjalanan tuh naik kan, ya kalau ada batu yang agak besar, ini batunya enak banget nih buat duduk nih kayak gitu. Jadi seru pengalaman yang luar biasa. Naik sampai di Gerboyo itu udah mau sunrise ya. Kita jalannya pelan-pelan banget jam 3, terus kita naiknya ke puncak Kenteng Songo, jadi lewat triangulasi dulu, melipir yang itu jembatan setan, naik lagi. Nah pas melipir ke jembatan setan itu hampir nangis. Ini ntar baliknya gimana kalau melipir kayak gini, turunnya gimana ntar nih kalau lewat sini lagi. Jadi itu udah hampir menyerah, mau nangis. Udah pagi gitu kan, udah kelihatan udah kelihatan jalurnya gitu, treknya udah kelihatan gitu. Ya Allah pengen nangis. Ntar jam 6 lah, jam 6-an. Nyampe puncak itu sekitar jam 7 itu kita udah nyampe puncak, alhamdulillah. Dan situ semuanya rasa itu terbayar, benar-benar bisa loh, walaupun ini perjalanan keong, bisa loh nyampe puncak gitu dengan peralatan seadanya, dengan kemampuan yang seadanya juga. Nah 2013 itu mungkin teman-teman pada tahu ya, ada film yang boom pada saat itu, film pendakian yang lagi booming. Nah itu kita ngebayangin kayak gitu, sunrise-an di atas gunung ya, ngebayangin kayak gitu. Setelah foto-foto jam 9 kita turun. Itu aku sama teman aku namanya Riani, kita udah kayak pejalan keong yang harus ngesrot. Kalau yang lain itu dia berani buat lari-larian gitu. Nah pada saat itu aku nggak berani buat lari-larian karena kaki itu kayak tremor gitu loh buat lari tuh. Aduh ini kalau misalkan buat lari nggak kuat. Kalau yang lain tuh pada lari-larian, nah kakinya udah tremor, dari pelan-pelan aja. Dan alhamdulillahnya banget ada satu ada satu guide ya yang nemenin kita, terus sama satu lagi pembina. Jadi kita berempat udah di belakang, udah kayak Teletubbies nungguin nenek-nenek yang lagi jalan. Nah, jam 12 itu udah nyampe di base di Sabana lagi, tempat kita ngebase. Habis itu kita ngobrol-ngobrol bentar sambil menikmati. Itu kalau nggak salah di Sabana. Aku tuh nggak begitu. Cuma karena waktu itu nggak memikirkan, oh ini nyampe pos ini nyampe pos ini. Kalau sekarang naik gunung, ini udah nyampe pos ini, terus ada kenangan apa di sini. Kalau dulu nggak. Jadi kita jalan ya udah jalan aja, nggak peduli itu nyampe pos mana sampai pos mana. Kita menikmati dulu Merapi dari dari Sabana itu kan kelihatan. Cuma memang karena dari bekas itu agak menyerong, jadi Merapinya kelihatan kecil. Kita ngobrol-ngobrol di situ sambil bakar-bakar. Nah 2013 itu kita masih diperbolehkan untuk bikin api unggun di atas. 2013 jadi kita masih bakar-bakaran. Nah sampah-sampah plastik itu kita bakar di situ buat mengurangi beban, kecuali sampah botol dan sebagainya ya. Kecuali untuk sampah botol memang kita bawa itu
Tapi kalau untuk sampah plastik Indomie kayak gitu-gitu kita bakar di situ, bakar-bakaran, kita masih diperbolehkan pada saat itu. Ngambil ranting-ranting di situ masih diperbolehkan 2013. Terus setelah itu kan udah selesai, semua udah beres. Kemudian apinya kita timbun lagi, kita timbun pakai tanah biar enggak. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa si api itu benar-benar mati gitu. Setelah itu kita packing sekitar jam 1, belum ada di jam 1-an itu kita turun. Nah waktu itu aku pernah ikut futsal, terus kakinya itu ketarik gitu kan. Begitu turun, kalau nggak salah itu masih sekitaran di pos 2, itu kaki udah mulai makin tremor, gemeteran. Nah kaki yang tadinya ketarik itu pada saat aku futsal itu kambuh di situ. Kambuh, jalannya makin lama makin pincang, udah nggak kuat karena di dengkul sebelah kanan ya, di lutut sebelah kanan itu terasa banget. Akhirnya jalannya makin pelan-pelan. Alhamdulillah tuh benar-benar nggak ada yang meninggalkan temannya gitu. Walaupun yang lain ada yang lari-lari gitu kan, ada yang ngikutin lari-lari gitu, bayarin. Tapi memang kita pada saat itu nggak ditinggalkan sendirian gitu loh, ditungguin sama teman, ayo masih kuat atau enggak. Udah jalannya pelan-pelan aja. Sampai pos 1, kalau nggak salah di pos 1 itu aku dijemput pakai ojek kalau nggak salah itu di pos 1. Jadi dari pos 1 aku naik ojek karena posisinya kakinya itu udah keseleo gitu, dengkulnya udah nggak bisa diajak jalan. Tapi kita masih diajak bercanda gitu, jadi capeknya semuanya terbayar. Dan saat itu kita bangga sekali sama diri kita gitu, karena memang kita dilatih fisiknya luar biasa, persiapannya luar biasa, kemudian pengalaman yang luar biasa. Kita waktu itu kita nyampe puncak, karena memang tujuan utamanya pada saat naik gunung itu kita puncak gitu. Mungkin teman-teman yang bilang bahwa naik gunung sampai di puncak itu adalah bonus. Kalau buat aku pribadi, naik gunung sampai puncak itu adalah tujuan utama naik gunung aku pada saat itu memang puncak gitu loh. Karena ketika kita mau menuju ke satu tujuan, kita tuh pasti menuju ke tujuan yang ingin kita capai gitu loh. Nggak mungkin kita setengah-setengah, kecuali kalau memang nggak ada niatan untuk sampai ke puncak dan kita jalannya santai aja gitu kan. Ya teman-teman bisa bilang kalau puncak itu bonus, kan puncak nggak kemana. Ya puncak memang nggak kemana, tapi kesempatan yang kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Jadi karena tujuan kita pertama itu memang harus sampai ke puncak, tapi harus dibarengin dengan persiapan yang matang juga. Memang kita saat itu peralatan memang minim gitu kan, tapi fisik memang kita sudah persiapkan dengan baik. Perbekalan memang sudah kita perbekalan untuk logistik walaupun seadanya gitu kan, tapi itu bisa mengcover kita gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar walaupun kita dengan seadanya, tapi nggak benar-benar seadanya, kita persiapkan itu dengan baik ya, dengan fisik yang kita latih, kemudian kesiapan timnya itu benar-benar bagus gitu. Nah bayangin aja pada saat itu aku yang kondisinya seperti itu, kemudian teman-teman aku, pembina aku meninggalkan aku pada saat itu, ya pasti pasti kemungkinan buruk pasti akan terjadi gitu. Nah buktinya begitu aku dari puncak, aku jalannya pelan-pelan, masih ada guide sama pembina yang benar-benar nemenin dari atas sampai ke base camp, benar-benar ditungguin, kita jalannya kayak keong, tetap ditungguin. Nah itu salah satu teamwork gitu. Nah keberhasilan sesuatu yang kita capai, keberhasilan tim itu pasti karena timnya tim yang solid gitu. Nah pada saat itu memang diterapkan seperti itu. Jadi walaupun kita dengan peralatan seadanya, peralatan yang minim, tapi kita masih tetap bisa survive gitu loh. Jadi nggak hanya yalah nanti naik gunung dengan peralatan seadanya, fisik nggak dipersiapkan, logistik nggak dipersiapkan, kondisi teman yang kayak gimana kita nggak tahu. Nah mungkin itu yang akan terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada saat itu dengan kondisi yang seminim itu,
Simboknya sudah dipersiapkan dengan baik itu. Jadi itu adalah sebuah bekal yang memang pelajaran-pelajaran yang nggak bisa kita dapatkan ketika di bangku sekolah gitu loh. Oke, setelah saat itu pulang, nyampe di sekolah lagi, dari base camp sampai ke sekolah itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam Senin ya itu berarti. Nah, untuk alat-alatnya kita langsung packing ulang lagi, kita bongkar yang alat-alat sewa itu kan, kita masih sewa ya pada saat itu, kayak tenda, matras dan sebagainya kan masih kita sewa. Kita langsung beresin terus dibalikin malam itu juga. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita pulang. Nah, hari Senin itu ujian kalau nggak salah. Jadi hari malam minggu kita pulang dari Merbabu. Senin itu kita ujian sekolah. Kalau nggak salah itu ujian tengah semester. Nah, itu masih capek banget kan itu. Ngantuknya luar biasa, dan aku posisi duduk aku itu ada di depan meja pengawas. Ya Allah, ini mau jadi pikiran aku pada saat itu pengen nyelesain cepet terus pengen tidur, karena itu mau ngantuk banget. Begitu baca soal itu ini benar-benar terus kaki tuh rasanya nggak bisa digerakin, kaku semuanya. Ya Allah, ini benar-benar gokil sih. Itu hari Senin ujian itu rasanya kayak udah kasur itu paling enak banget, bantal itu kayak udah kemarilah itu udah cepet banget. Nah, pada saat itu aku bilang aku nggak mau naik gunung lagi karena memang kacau gitu kan, yang napasnya mau habis lah, yang kaki kesel. Jadi pada saat itu aku bilang aku kapok naik gunung ini, enggak lagi. Dan akhirnya sampai sekarang masih diceng-cengin, nah ini dulu nih yang kapok naik gunung ini. Ya teman-teman, mungkin segini aja cerita dari aku, pengalaman pertama aku naik gunung di tahun 2013 kelas 2 SMA. Pengalaman pertama yang akan mengawali pengalaman-pengalaman berikutnya. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video-video aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil, kalau enggak ya ini hanya sebagai hiburan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.